Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriko Fahri Ibrahim. Di sini saya ditemani oleh Adam Rizky Azizi dan Faruk Maulana Ardana. Jadi kita akan mempresentasikan 15 hasil paper yang sudah kami baca. Yang pertama berjudul COVID-19 Optimizer Algorithm Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process. Paper ini dibuat pada tanggal 10 Oktober 2020 dengan sumber ieeexplore.iee.org. Masalah penelitiannya yaitu munculnya novel COVID-19 menjadi penyebab beban berlebih pada sektor kesehatan masyarakat dan tingkat kematian yang tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Nah, metode penelitiannya yaitu mengusulkan algoritma pengoptimalan atau CPA COVID-19 yang baru untuk dibahas hampir di semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Nah, pembahasannya di sini yaitu menggunakan faktor paling efektif dan proses distribusi. Hasil simulasi salah satu skenario pengendalian mengungguli yang lain. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa skema optimasi menunjukkan bahwa teknik CVA berkinerja terbaik dengan peningkatan hingga 15%, 37%, 53%, dan 59% dibandingkan dengan volcano eruption algorithm, Grewal optimizer, practicum swarm optimizer, dan generic algorithm. Nah, kesimpulannya yaitu untuk mencapai tujuan pemerintah dan otoritas kesehatan melindungi penyebaran COVID-19, pembuatan model proses distribusi virus corona sebagai masalah pengoptimalan untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan memperlambat penyebaran epidemi. COVID-19 Optimizer Algorithm mencakup hampir semua daerah yang layak dari masalah pengoptimalan. Ini dikonfirmasi melalui proses distribusi virus corona yang disimulasikan di beberapa negara di seluruh dunia. Lanjut ke nomor 2, yaitu berjudul A Novel Heuristic Algorithm for the Modeling and Risk Assessment of the COVID-19 Pandemic Phenomenon. Nah, paper ini dibuat pada tanggal 31 Juli 2020 dengan sumber www.ingentaconnect.com. Masalah penelitiannya yaitu pemodelan dan penilaian risiko dari fenomena pandemi tersebut karena COVID-19 adalah masalah penting dan rumit dalam epidemiologi. Nah, metodenya yaitu COVID-19 digunakan untuk pengembangan model heuristik yang diusulkan karena diyakini bahwa prediksi jumlah kematian harian di setiap negara mencakup informasi tentang kualitas sistem kesehatan di setiap wilayah. Nah, pembahasannya di sini memanfaatkan perangkat lunak ini melalui implementasi algoritma heuristik yaitu perkembangan epidemi diselidiki di 6 lokasi geografis yang berbeda. Salah satu diantaranya negara New York, negara Amerika, Iran, Swedia. Perangkat lunak ini digunakan untuk memprediksi kematian di setiap negara sejak kematian hari pertama yang direkam pada 4 Mei 2020. Nah, kesimpulannya adalah model peramal untuk prediksi jangka pendek kematian COVID-19 diterapkan berbagai negara di dunia berdasarkan jumlah kematian yang dilaporkan akibat COVID-19. Nah, model yang sama memeriksa dan memperkirakan kematian terkait COVID-19 dengan sangat akurat setelah mencapai puncak dan membantu memahami fenomena pandemik secara detail dan dapat membantu ahli epidemiologi mengklasifikasi dan memprediksi jalannya fenomena pandemi COVID-19.
Lanjut ke nomor 3. Paper ini berjudul Novel Filter Selection and Voting Classifier Algorithm for COVID-19 Classification in CTIMAC yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan sumber ieeexplore.ieee.org. Nah, masalah penelitiannya yaitu diagnosis merupakan langkah preventif kritis dalam penelitian coronavirus yang memiliki manifestasi serupa dengan jenis pneumonia lainnya. Dengan menggunakan CT scan dan sinar X memainkan peran yang penting dan mendiagnosis COVID-19 secara akurat membutuhkan biaya komputasi yang mahal. Nah, metode penelitiannya sendiri yaitu mengusulkan 2 algoritma pengoptimalan untuk pemilihan fitur dan klasifikasi COVID-19. Di sini pembahasannya yaitu melalui dirancang berdasarkan 3 skenario. Yang pertama yaitu klasifikasi tertinggi dari model CNN yang dibandingkan dapat dicapai oleh model AlexNet untuk gambar CT dari COVID-19 yang diuji himpunan data. Nah, dalam skenario kedua, hasil menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan mengungguli membandingkan algoritma termasuk algoritma asli WOA dan dapat menemukan nilai tenes terendah. Nah, dalam skenario ketiga menunjukkan kinerja yang diusulkan algoritma klasifikasi PSO guided WOA menunjukkan bahwa kelas pemungutan suara yang dihasilkan dengan pemrosesan awal LSH SMOT dapat mencapai AOC dengan hasil prediksi biner atau akurasi yang pas. Nah, di sini kesimpulannya yaitu artikel ini mengusulkan kerangka kerja untuk klasifikasi COVID-19 dengan menggunakan 3 fase. Fase pertama, fitur hierarki representasi fitur secara otomatis diambil dari gambar CT pelatihan oleh model CNN. Nah, fase kedua yaitu dipilih kemudian diimbangi dengan algoritma LSH SMOT untuk meningkatkan hasil klasifikasi. Nah, fase terakhir, kelas pemungutan suara mengungguli teknik PSO dan guided WOA. Diusulkan untuk menggabungkan prediksi dari 4 kelas tunggal bernama SVM, NN, KNN, dan DT. Lanjut ke paper keempat yaitu dengan judul Safe Runner a Network-Based Algorithm for Drug Purposing and its Application to COVID-19 yang dibuat pada tanggal 26 Juni 2020 dari sumber arvic.org. Masalah penelitiannya yaitu kebaruan virus COVID-19 dan kurangnya obat dan vaksin yang efektif memunculkan berbagai strategi memerangi pandemi di seluruh dunia. Nah, metodenya yaitu Safe Runner atau Search of Label Drug and Network memprediksi asosiasi obat penyakit dengan mengukur interaksi antara target obat dan protein khusus penyakit di interaksi manusia melalui ukuran kesamaan berbasis jaringan baru yang memprioritaskan obat-obatan dan penyakit dari jaringan yang sama. Nah, pembahasan di sini yaitu algoritma Safe Runner memerlukan masukan daftar target obat dan daftar gen penyakit untuk mengevaluasi sejauh mana obat tertentu dapat berguna dalam COVID-19 itu sendiri. Nah, baru-baru ini memungkinkan penemuan dan penggunaan kembali sejumlah obat yang relevan untuk mengobati penyakit langka yang diidentifikasi menguji kinerja Safe Runner. Nah, dari panel yang terdiri dari 14 penyakit,
yang ditemukan terkait dengan COVID-19, ada kemiripan genetik, komorbiditas, atau hubungan dengan obat yang berpotensi mempersingkat waktu pemulihan pasien COVID-19. Nah, kesimpulannya yaitu menerapkan safe ruler pada panel yang terdiri dari 14 penyakit terpilih dengan pengetahuan terkonsolidasi tentang gen penyebab penyakit dan yang telah ditemukan terkait dengan COVID-19 dari kesamaan genetik yaitu SARS, memperoleh obat-obatan yang tepat. Salah satunya obat-obatan peringkat atas ini yaitu ACE inhibitor, antibodi monoklonal, dan inhibitor trombin. Nah, temuan ini divalidasi secara in silico dengan melakukan analisis rangkaian gen yang memastikan bahwa pengobatan ini dapat efektif pada virus corona. Lanjut ke paper yang kelima yaitu Air Sensei to Act, a concept paper for COVID-19 countermeasure based on artificial intelligence algorithm and multi-source data processing yang dibuat pada tanggal 7 November 2020 dengan sumber arbit.org. Nah, masalah penelitiannya yaitu munculnya pandemi COVID-19 melakukan tindak pencegahan yang ditargetkan melalui aplikasi web dengan mengandalkan algoritma AI atau artificial intelligence. Nah, metode penelitian yaitu mengandalkan algoritma dari artificial intelligence untuk pemrosesan data yang heterogen. Nah, di sini pembahasannya yaitu Air Sensei to ACT dapat merupakan deskripsi proyek yang dikirim dari Kementerian Universitas dan Riset Italia, dikeluarkan untuk mengumpulkan solusi terkait untuk penyebaran pandemi COVID-19 yang mampu menahan efek dan menawarkan cara untuk manajemen reorganisasi kegiatan dan proses. Nah, model ini berasal dari berbagai sensor di papan satelit dan atau ditempatkan di platform darat baik saluran maupun tetap. Nah, kesimpulannya yaitu proses lintas disiplin Air Sensei to ACT yang bertujuan untuk pembuatan sistem pendukung keputusan untuk tindakan pencegahan yang ditargetkan secara tepat waktu dan efektif selama pandemi virus. Nah, berdasarkan penggabungan data dari sumber yang sangat heterogen termasuk jaringan nirkabel darat, dari pemantau debu berbiaya rendah, dan data satelit mulai dari data meteorologi dan polusi hingga pengendaraan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Azizi dengan NIM G211200104. Di sini saya satu kelompok dengan Eriko Fahmi Ibrahim dan juga Faruk Maulana Ardana. Dan di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Eriko Fahmi Ibrahim. Yang pertama yaitu ada paper dengan judul Deep Learning Framework to Detect Face Mask from Video Footage. Dipublis pada 4 November 2020 di website archive.org. Berikut linknya. Kemudian yaitu masalah penelitian dari paper tersebut, deteksi masker wajah dalam rekaman video adalah tugas yang menantang, terutama karena topeng sendiri berperilaku sebagai oklusi untuk menghadapi algoritma deteksi karena tidak adanya landmark wajah di daerah bertopeng. Di pekerjaan ini, kami mengusulkan pendekatan untuk mendeteksi masker wajah di video menggunakan pembelajaran mendalam. Jadi di sini masalahnya itu penggunaan masker pada pandemi kali ini menghalangi kamera-kamera untuk mendeteksi masker wajah pada rekaman video yang ada. Kemudian metode penelitiannya itu model deteksi wajah yang diusulkan mencapai presisi 93%.
bahkan saat mendeteksi banyak wajah. Karena kemajuan detektor wajah tersebut, banyak aplikasi semacam itu sebagai sistem pengenalan wajah real time atau nyata. Kemudian ada pengawasan keamanan sistem dan lain-lain sebagainya, dan yang juga telah dikembangkan. Terlepas dari keberhasilan teknik yang sudah ada juga meningkatnya permintaan untuk pembangunan yang lebih kuat dan banyak lagi model deteksi wajah yang efisien. Kemudian pembahasan penelitiannya yaitu efektivitas pengklasifikasi masker wajah tergantung pada efektivitas model deteksi wajah. Jika deteksi wajah model gagal mendeteksi wajah atau salah mengidentifikasi objek sebagai wajah, kinerja pengklasifikasi masker wajah akan terpengaruh. Jadi hasilnya tidak sesuai dan akan terganggu proses pengklasifikasi wajah tersebut. Kemudian kesimpulan dari pembahasan metode dan masalah tadi yaitu deteksi wajah yang sangat efektif model digunakan untuk mendapatkan gambar dan isyarat wajah. Yang berbeda, pengklasifikasi wajah dibangun menggunakan pembelajaran yang mendalam untuk tugas menentukan keberadaan masker wajah dalam gambar wajah terdeteksi. Pendekatan yang diusulkan terbukti efektif dikarenakan menggambarkan presisi tinggi, recall, dan nilai akurasi pada dataset yang dipilih, berisi video dengan berbagai oklusi dan sudut wajah. Kemudian yang kedua yaitu ada konspirasi nomor 7 yaitu ada konspirasi machines the role of social codes during the COVID-19 epidemic. Paper ini dipublish pada 17 Desember 2020 di archive.org. Berikut adalah linknya. Kemudian yaitu masalah penelitiannya yaitu berupa pandemi COVID-19 yang ada di mana-mana juga menyebabkan penyebaran informasi yang salah secara paralel disebut sebagai infodemic. Alhasil media sosial menjadi sasaran penerapan bot sosial, yaitu algoritma yang meniru perilaku manusia. Kemampuan mereka untuk memberikan pengaruh pada sosial media dapat dimanfaatkan dengan memperkuat informasi yang salah, rumor, atau teori konspirasi yang mungkin saja berbahaya bagi masyarakat dan penguasaan pandemi. Jadi di sini masalahnya yaitu pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi media sosial, di mana banyak muncul hoax-hoax tentang pandemi ini dan juga informasi-informasi yang menyimpang dan salah. Kemudian metode penelitiannya yaitu menerapkan teknik deteksi bot sosial berdasarkan 3 metrik. Yang pertama, keunikan tweet atau TU, yang kedua frekuensi tweet atau TFQ, dan rasio teman pengikut atau FFR. Selanjutnya ke bot deteksi, analisis konten manual dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan informasi di antara bot sosial kandungan. Kemudian pembahasannya yaitu tweet berisi misinformasi atau kesalahan informasi atau konten konspirasi, tetapi pengguna yang disebutkan tidak menyebarkan jenis ini. Konten semata-mata. Secara khusus, ada juga retweet berita dan pembaruan tentang virus. Tak satu pun dari akun dalam sampel bot sosial dapat diklasifikasikan sebagai bot sosial berdasarkan satu tweet. Namun menganalisis karakteristik akun menurut metrik TU, TFQ, dan FFR yang memungkinkan klasifikasi yang lebih baik akun yang berbeda. Dan dari ketiga pembahasan metode dan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu pada kasus ini dan selain itu tweet dari bot sosial di-retweet oleh pengguna berpengaruh lainnya. Kemudian kemungkinan besar bot itu juga melakukannya dianggap berpengaruh juga. Bergantung pada hasil algoritma PageRank dan file bot yang teridentifikasi berpengaruh atau tidak, mereka dapat diklasifikasikan sebagai ancaman atau tidak berbahaya. Jadi di sini jika ada berdasarkan pada hasil algoritma PageRank dan FileBot, di mana yang teridentifikasi dapat diklasifikasikan sebagai ancaman atau berbahaya dan tidak berbahaya. Dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan tweet tersebut. Kemudian nomor 8 yaitu ada Deep Learning Model to Identify COVID-19 Cases from Chest Radiographs. Paper ini dipublish pada 12 Oktober 2020 di website ieexplore.ieee.org. Berikut linknya. Kemudian masalah penelitiannya yaitu berupa interpretasi radiograf sangat penting, deteksi banyak penyakit, khususnya di bagian toraks, di mana COVID-19 menyerang. Toraks itu berada di saluran pernafasan. Banyak orang di sekitar dunia menderita penyakit ini karena mudah tersebarnya virus.
Jadi virus COVID-19 ini juga dapat dengan mudah menyerang toraks atau saluran pernafasan. Kemudian metode penelitiannya yaitu menerapkan pembelajaran transfer untuk melatih kembali lapisan terakhir jaringan saraf konvolusional untuk memprediksi kemungkinan COVID-19 kasus positif atau negatif. Kemudian menerapkan pembobotan yang tepat untuk label positif dan negatif di kelas. Efek masing-masing pada model akan mewakili kontribusi yang agregat yang sama ke fungsi kerugian. Dan yang terakhir, dengan melatih lapisan terakhir ini dapat digunakan misalnya berupa jaringan neural konvolusional terlatih sebagai pendeteksi fitur. Kemudian pembahasan dari metode dan masalah tadi yaitu berupa analisis yang lebih dalam tentang hasil dalam setiap epoch menunjukkan bahwa minimum final telah tercapai. Dan pada kenyataannya dicapai sebelum zaman terakhir yang ditampilkan nilai di akhir zaman hanyalah satu sampel saja. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu metodologi yang diusulkan untuk menggunakan pembelajaran mendalam dalam hal ini, kertas telah terbukti memiliki kinerja yang sangat tinggi dapat mendeteksi virus COVID-19 di dalam foto ronsen dada. Teknologi ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan dan memberi keamanan dokter saat mendiagnosis suatu penyakit dan apalagi dalam keadaan saat ini. Jadi di sini tes radiograf atau radiografi bagian dada sangat membantu para dokter untuk mendeteksi adanya COVID-19 atau tidak, dikarenakan COVID-19 sendiri dapat dengan mudah menyerang bagian dada, terutama saluran pernafasan. Kemudian yaitu di nomor 9 ada AI Enabled Microscopic Blood Analysis for Microfluidic COVID-19 Hematology. Paper ini dipublish pada 27 Agustus 2020 di website ieexplore.ieee.org. Berikut adalah linknya. Kemudian yaitu masalah yang dibahas pada paper ini yaitu banyak rumah sakit yang menggunakan hematologi manual untuk sebagai penganalisis dalam melakukan tes ini. Dan prosedur ini sering membuang-buang waktu, di mana memakan waktu yang sangat lama. Kemudian metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan teknologi deteksi mikrofluida untuk mengukur jumlah sel darah, para dokter dapat memantau penyakit yang disebutkan di atas lebih sering dan lebih mudah, dan juga mendeteksinya lebih awal, sehingga menyelamatkan nyawa pasien. Kemudian pembahasan penelitiannya yaitu analisis menggunakan Ionovetri SPP dan Ionovetri keduanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menyelesaikan proses pelatihan 100 epoch. Sedangkan Ionovetri Tiny hanya membutuhkan waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan pelatihannya. Dari hasil tersebut terlihat jelas bahwa sel darah putih mudah dideteksi sehingga 3 model semuanya berproduksi dengan sangat baik, di mana nilai MAP dan F1 sangat tinggi. Bagaimanapun juga, keduanya adalah sel darah merah dan trombosit, yaitu MAP dan FI tadi, menunjukkan presisi rendah dengan tingkat penarikan yang tinggi. Kemudian kesimpulan dari pembahasan metode dan masalah pada paper ini yaitu para dokter memiliki daftar tugas yang harus dilakukan di pekerjaan mendatang, seperti yang tercantum di bawah ini. Pertama-tama, mereka perlu meningkatkan presisi dan perolehan hasil tes. Yang kedua, mengingat situasinya jika terjadi kerusakan darurat COVID-19, para dokter akan memanfaatkan penggunaannya dari perangkat POC hematologi otomatis untuk membantu diagnosis medis COVID-19. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, perlu membuat file model yang lebih sederhana agar lebih cepat untuk komputasi berbasis mobile atau edge. Kemudian yang terakhir yaitu 10, COVID-19 in patients with diabetes, clinical course metabolic status, inflammation, and coagulation disorder. Yaitu judul ini menjelaskan bahwa COVID-19 pada pasien yang memiliki gejala diabetes mellitus. Paper ini dipublish pada 20 Agustus 2020 di website cyberlearning.ru. Berikut adalah linknya. Kemudian masalah penelitian pada paper ini yaitu penyakit kardiovaskular yang terjadi pada jantung dan hipertensi arteri atau darah tinggi, mungkin bisa penyumbatan pada arteri. Kemudian ada diabetes mellitus atau DM. Ketiganya adalah kondisi yang paling umum ditemukan di antara pasien yang didiagnosis dengan COVID-19.
Menurut pengalaman terkena pandemi negara dan komunitas, komorbiditas ini terkait dengan jumlah maksimal komplikasi di pasien yang terinfeksi COVID-19. Kemudian metode penelitiannya, studi ini melibatkan 64 pasien dengan COVID-19. Dari jumlah tersebut, 32 penderita diabetes mellitus atau kelompok utama dan 32 lainnya bebas dari DM atau kelompok kontrol. Jadi perbandingannya yaitu 50-50, seimbang antara pasien penderita DM dengan bebas DM. Kemudian kelompok-kelompok tersebut dibentuk berdasarkan prinsip case control, pengontrolan kasus, di mana selama rawat inap, dinamika klinis, glikemik, dan parameter koagulasi, penanda inflamasi sistemik, serta fungsi ginjal dan hati dimonitor dan dibandingkan. Jadi selama dirawat inap, para pasien COVID dengan DM ataupun bebas DM akan dimonitor dan dibandingkan berdasarkan 5 kategori ini. Kemudian pembahasan penelitiannya yaitu di antara pasien dengan diabetes mellitus, perjalanan pneumonia virus yang menyerang paru-paru lebih parah, sebagaimana dibuktikan dengan angka 2,2 kali lebih tinggi dengan orang dengan kerusakan paru yang luas, lebih dari 50%. P sama dengan 0,05. Peningkatan resiko kematian menurut algoritma CURP65 dengan 1,3 kali lipat dengan P 0,043 dan durasi saturasi oksigen darah yang tidak mencukupi lebih lama dengan P sama dengan 0,0004. Dengan kombinasi COVID-19 dan DM, hiperglikemia terjadi persisten tanpa variabilitas yang nyata. Match 1,5 kurang lebih 0,6 mmol per liter, tingkat protein C-reaktif P 0,028, kreatinin dengan P sama dengan 0,035 dan fibrinogen dengan P sama dengan 0,013 yang lebih tinggi. Manifestasi hiperkoagulabilitas bertahan lebih lama termasuk normalisasi antitrombin 3 yang lebih lambat dengan P sama dengan 0,012, fibrinogen dengan P sama dengan 0,037 dan juga D-dimers sama dengan P sama dengan 0,035. Kemudian dari kasus tersebut, dari pembahasan metode dan masalah, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu berupa perjalanan COVID-19 pada pasien dengan diabetes mellitus dikaitkan dengan keparahan tinggi dan perluasan pneumonia, persisten penurunan suplai oksigen, hiperglikemia tinggi, disfungsi ginjal yang dipercepat, serta peradangan sistemik dan hiperkoagulabilitas. Jadi penyebaran COVID-19 pada pasien DM, diabetes mellitus, dikaitkan dengan keparahan yang tinggi pada pneumonia. Bisa juga kerusakan ginjal yang sangat cepat, kemudian ada darah tinggi dan hiperglikemia yang tinggi. Jadi gejala-gejala tersebut menyebar lebih cepat pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus dibandingkan yang lain. Baiklah, itu tadi kelanjutan presentasi dari Eriko Fahmi Ibrahim, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faruk Maulana Ardana. Terima kasih atas perhatian dari para pembaca, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Dan apabila ada salah sikap, salah ucap, dan salah kata dalam presentasi kali ini, dalam pembacaan dan penjelasan paper ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Maula Ardana dengan NIM G211200119 akan menjelaskan tentang paper penelitian COVID-19. Nomor 11, COVID-19 Image Classification Using Deep Feature and Fractional Order Marine Predator Algorithm. Tahun paper 21 September 2020. Masalah penelitian. Saat ini kita menyaksikan penyebaran pandemi virus corona baru COVID-19 yang parah, yang menyebabkan gejala berbahaya bagi manusia dan hewan. Komplikasinya dapat menyebabkan kematian, meskipun jaringan saraf konfusional atau convolutional neural network (CNN) dianggap sebagai teknik klasifikasi gambar mutakhir. Teknik ini membutuhkan biaya komputasi yang besar untuk penerapan dan pelatihan. Metode penelitian
Dalam makalah ini, kami menerapkan jaringan syaraf konvolusional CNN untuk mengekstrak fitur dari gambar X-ray COVID-19. Kami mengadopsi jenis CNN khusus yang disebut model terlatih, di mana jaringan sebelumnya dilatih pada set data ImageNet yang berisi jutaan variasi gambar, hewan, tumbuhan, transportasi objek, dan lain-lain pada 1000 kategori kelas. Jadi pembelajaran transfer diterapkan dengan mentransfer bobot yang sudah dipelajari dan dicadangkan ke dalam struktur model pra-terlatih seperti Inception dalam makalah ini. Pembahasan penelitian. Pendekatan IMF yang diusulkan berhasil mencapai dua target penting: memilih nomor fitur kecil dengan akurasi tinggi. Oleh karena itu, mengurangi ukuran fitur dari sekitar 51K yang diekstraksi oleh jaringan neural dalam Inception menjadi 128,5 dan 86 pada dataset 1 dan dataset 2 masing-masing. Setelah menerapkan algoritma FOMPA sambil meningkatkan kinerja umum dapat dianggap sebagai pencapaian yang bagus sebagai tujuan pembelajaran mesin. Selain itu, operasi statistik yang digunakan meningkatkan performa algoritma FOMPA karena hanya mendukung algoritma dalam memilih fitur yang paling penting dan relevan. Ini juga berkontribusi untuk meminimalkan konsumsi sumber daya yang akibatnya mengurangi waktu pemrosesan. Kesimpulan, dalam makalah ini kami mengusulkan pendekatan klasifikasi hibrida COVID-19. Ini didasarkan pada penggunaan jaringan neural konvolusional dalam Inception untuk mengekstraksi fitur dari gambar COVID-19. Kemudian memfilter fitur yang dihasilkan menggunakan Marine Predator Algorithm MPA yang ditingkatkan dengan kalkulus orde fraksional FO. Hasil penelitian FOMPA menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam akurasi klasifikasi dan jumlah fitur yang diekstraksi yang secara positif mempengaruhi konsumsi sumber daya dan efisiensi penyimpanan. Hasilnya adalah pencapaian terbaik dibandingkan dengan arsitektur CNN lainnya dan semua karya yang diterbitkan dalam kumpulan data yang sama. 12. A Proposed COVID-19 Testing Algorithm. Tahun paper 24 Juni 2020. Masalah penelitian: pandemi penyakit virus corona COVID-19 2019 telah menyebabkan tindakan jarak fisik di banyak negara dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran. Namun, langkah-langkah ini bukannya tanpa biaya bagi kesehatan dan ekonomi negara tempat mereka diberlakukan. Bangsa-bangsa sekarang mencari metode untuk menghapus tindakan jarak fisik dan kembali berfungsi penuh. Untuk mencegah gelombang kedua infeksi besar-besaran, ini harus dilakukan dengan metodologi berbasis data. Metode penelitian dengan menggunakan algoritma pengujian untuk mengidentifikasi grup yang rentan, menular, dan pulih, sehingga pengukuran jarak fisik dapat diatur secara bertahap dan berdasarkan data. Algoritma hanya dapat diterapkan pada pekerja penting pada awalnya, dan segera setelah kemampuan pengujian ditingkatkan, diterapkan secara berlebih luas dan pada populasi umum. Pertama, dengan mengidentifikasi populasi terpapar tanpa gejala. Kedua, dengan mengidentifikasi populasi pekerja penting yang dipulihkan. Ketiga, mengidentifikasi populasi awam yang dipulihkan. Dan yang terakhir, memastikan keamanan populasi yang rentan. Pembahasan penelitian: semakin rendah prevalensi antibodi COVID-19, semakin buruk positif predictive value atau nilai prediktif positif PPV tes tersebut. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC AS saat ini memperkirakan PPV untuk tes serologi pada populasi dengan prevalensi 5% menjadi 48,6%. Dengan dua tes positif memiliki PPV 94,5%, yang mungkin berarti bahwa area prevalensi yang lebih rendah mungkin membutuhkan dua tes serologi positif untuk membersihkan pekerja penting untuk pekerjaan penuh. Mengingat banyaknya variasi tes yang digunakan di seluruh dunia,
akan sulit untuk membuat rekomendasi universal berdasarkan nilai prediksi negatif. Bahkan jika itu dikenal untuk tes tunggal, beberapa daerah mewajibkan tes swab negatif berulang 2 atau 3 sebelum menyatakan pasien sebagai negatif untuk COVID-19. Kesimpulan, algoritma pengujian yang dipikirkan dengan matang untuk mengidentifikasi populasi kunci dapat membantu melonggarkan pembatasan secara bertahap. Algoritma ini didasarkan pada asumsi bahwa pengujian serologis dapat mengidentifikasi mereka yang sekarang kebal terhadap infeksi ulang COVID-19. Kami mengusulkan pendanaan pemerintah skala besar untuk penelitian untuk menyelidiki pertanyaan tentang penyampaian kekebalan ini. Jika diverifikasi, regimen pengujian ini kemudian dapat diterapkan terlebih dahulu ke pekerja penting dan kemudian ke populasi umum saat kemampuan pengujian tersedia. Yang ke-13, Development and Usability Testing of a Web-Based COVID-19 Self-Triage Platform. Tahun paper 19 Agustus 2020. Masalah penelitian, pengembangan dan penyebaran alat self-triage berbasis web untuk sindrom pernafasan parah coronavirus 2 atau penyakit COVID-19 yang bertujuan untuk mencegah lonjakan dalam pemanfaatan layanan kesehatan dapat memberikan panduan kesehatan yang mudah dimengerti dengan tujuan mengurangi bagian gawat darurat yang tidak perlu dan kunjungan perawatan kesehatan. Metode penelitian, melakukan pengujian kegunaan situs web self-triage COVID-19 dengan staf, fakultas, dan mahasiswa di kedua institusi direkrut melalui email untuk partisipasi studi sukarela. Peserta menerima email dengan instruksi dan link ke situs web self-triage. Setelah melengkapi informasi demografis, setiap peserta secara acak diberi skrip pasien yang telah ditulis sebelumnya yang dirujuk oleh peserta saat menggunakan situs web pemeriksa COVID-19. Setelah peserta memasukkan informasi dalam skrip ke situs web pemeriksa COVID-19, mereka diarahkan untuk melengkapi formulir. Formulir ini berisi pertanyaan tentang pemahaman mereka tentang rekomendasi dan pengalaman subjektif mereka dalam menggunakan situs web. Situs web tersebut saat ini dirancang untuk memilih pasien dewasa. Untuk menguji perangkat lunak, beberapa peserta secara acak diberi skrip klinis dengan pasien yang berusia di bawah 18 tahun. Pembahasan penelitian. Studi ini menunjukkan kelayakan alat triase mandiri berbasis web untuk memberikan informasi kepada orang dewasa yang mencari panduan tentang gejala COVID-19 dan langkah selanjutnya. Metodologi pengambilan sampel memungkinkan adanya umpan balik cepat dari situs web dan saran teks bebas dengan cepat dimasukkan ke dalam situs web. Penelitian selanjutnya akan memvalidasi algoritme dan menguji pemahaman pengguna tentang petunjuk penilaian mandiri, kepatuhan terhadap instruksi, dan sumber daya yang bermaksud untuk menggunakan perawatan kesehatan sebelum dan setelah melakukan triase mandiri dalam populasi penggunaan situs web yang lebih luas. Kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa pengguna dewasa dalam lingkungan akademis dapat dengan benar mengidentifikasi petunjuk perawatan yang direkomendasikan dari situs web self-triage selama pandemi. Hingga saat ini, terdapat permintaan yang tinggi untuk situs web tersebut dan berpotensi memberikan informasi kesehatan yang berharga kepada pengguna dan mengurangi kunjungan gawat darurat yang tidak perlu. Membatasi kunjungan perawatan kesehatan yang tidak perlu akan menguntungkan pasien dan petugas layanan kesehatan dengan mengurangi paparan COVID-19 sambil menghemat sumber daya yang langka. 14. Treatment Algorithm for COVID-19, a Multidisciplinary Point of View. Tahun paper 29 Mei 2020. Masalah penelitian, pandemi virus corona baru atau SARS-CoV-2 telah menyebar dengan cepat dari Desember hingga akhir Maret ke 185 negara. Untuk sebagian pasien yang dirawat inap, kematian dapat terjadi dalam beberapa hari, terutama untuk sindrom gangguan pernapasan dewasa atau sindrom disfungsi multiorgan. Pada pasien ini,
tanda dan gejala klinis serta kelainan laboratorium menunjukkan sindrom badai sitokin sebagai respon terhadap infeksi virus. Dengan meninjau literatur, menggabungkannya dengan pengalaman kami dan pengetahuan spesialis kami untuk mengusulkan algoritma manajemen menghubungkan fitur klinis dengan pertemuan laboratorium dan pencitraan untuk menetapkan waktu yang tepat untuk perawatan. Metode penelitian: sebuah kelompok multidisiplin yang terdiri dari 3 ahli reumatologi, 1 ahli imunologi klinis, 2 ahli penyakit menular, dan 4 ahli anestesi telah dibentuk. Berdasarkan keahlian mereka dalam manajemen imunosupresan atau agen imunomodulator, manajemen pasien yang terinfeksi COVID-19 di unit perawatan non-intensif, dan manajemen pasien yang terinfeksi COVID-19 di unit perawatan intensif. Pembahasan penelitian: sejak Desember 2019, pandemi virus corona baru atau SARS-CoV-2 menyebar dengan cepat dari provinsi Hubei di Cina ke 185 negara. Sebagai penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang baru muncul, COVID-19 terutama menyebar melalui saluran udara, melalui tetesan, sekresi pernapasan, dan kontak langsung. Penyebaran melalui aerosol atau penularan melalui udara diduga merupakan jalur penularan lain yang penting tetapi belum ditetapkan sekarang. Berdasarkan data epidemiologi saat ini, masa inkubasi berkisar antara 1 hingga 14 hari, dengan perkiraan median masa inkubasi 5,1 hari, dan penularan juga dapat terjadi selama tahap pragejala. Kesimpulan: jumlah pasien yang tinggi yang tertular virus dan mengembangkan penyakit dalam waktu yang relatif singkat telah membahayakan sistem kesehatan di seluruh dunia yang menanggapi pandemi dengan mengatur ulang rumah sakit dan melibatkan dokter dan dari berbagai spesialisasi untuk menghadapi keadaan darurat kesehatan ini. Belum ada pengobatan yang ditargetkan saat ini untuk COVID-19, penyakit yang tidak diketahui yang menantang dokter dan peneliti untuk menemukan obat baru atau mengalokasikan kembali pengobatan lain untuk pasien ini. Ada fase berbeda dari penyakit terkait COVID yang didominasi oleh infeksi, invasi, dan replikasi virus terlebih dahulu, dan kemudian oleh respon imun host hingga hiperinflasi atau CSS. Yang ke-15, The Coronavirus Disease 2019 Global Pandemic, a Neurosurgical Treatment Algorithm, tahun paper 3 April 2020. Masalah penelitian: situasi terkait COVID-19 berkembang pesat dan berubah setiap hari. Meskipun kebijakan tepat waktu harus diterapkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang objektif, tidak dapat dihindari bahwa arahan seperti itu perlu disesuaikan dengan lingkungan yang berubah-ubah ini. Tantangan COVID-19 bagi ahli bedah saraf adalah meminimalkan resiko penularan virus, sambil terus memberikan perawatan bagi pasien bedah saraf yang membutuhkan perawatan darurat. Metode penelitian: pertama kali melakukan tinjauan pustaka dengan mengirimkan istilah COVID-19 ke PubMed. Ini menghasilkan satu set awal 947 hasil yang ditinjau secara manual untuk relevansinya dengan bedah saraf, penjadwalan kasus bedah, dan staf residen dan praktisi tingkat lanjut. Setelah semua artikel yang relevan diidentifikasi, kami mengekstrak informasi epidemiologi mengenai penjadwalan kasus bedah dan kebutuhan perawatan ICU. Kami kemudian menggunakan data ini untuk membentuk panel multidisiplin dari institusi kami di Departemen Bedah, Anestesi dan Perawatan Perioperatif, Perawatan Kritis, Administrasi Rumah Sakit, dan Bedah Saraf, kemudian memasukkan rekomendasi ini sebagai poin diskusi dalam panel peninjau bukti IRP. Karena tidak ada data pasien yang digunakan untuk laporan ini, persetujuan Dewan Peninjau Institusional dan persetujuan pasien tidak diminta atau diperoleh. Pembahasan penelitian: COVID-19 adalah pandemi global
dan menyebabkan infeksi parah yang dapat menyebabkan kegagalan pernapasan dan kematian. Tingginya tingkat penularan dan virulensi COVID-19 tidak hanya dikaitkan dengan tingkat kematian yang tinggi, tetapi juga risiko yang membebani sistem perawatan kesehatan sehingga pasien lain tidak akan dapat menerimanya dengan segera. Kegagalan pernafasan dari COVID-19 menyebabkan tingginya tingkat intubasi yang membutuhkan tempat tidur ventilator, menyebabkan kekurangan kapasitas ICU, membuat pengobatan semua penyakit kritis menjadi sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin. Meskipun beberapa penelitian membahas strategi umum untuk mengatasi ketegangan yang mungkin ditimbulkan COVID-19 pada sistem rumah sakit, rekomendasi khusus untuk praktek bedah masih jarang. Kesimpulan, kami telah membuat sekumpulan algoritma dan daftar periksa untuk penjadwalan kasus bedah saraf, serta cakupan bedah saraf selama pandemi COVID-19. Algoritma ini dapat digunakan sebagai contoh untuk mengimplementasikan protokol dan praktik bedah saraf lokal. Namun, protokol semacam itu harus mematuhi kebijakan dan arahan lembaga lokal. Dari ke-15 paper tersebut, yang cocok dengan kondisi Indonesia saat ini adalah Conspiracy Machine, The Role of Social Bots During the COVID-19 Infodemic, karena dalam paper tersebut menjelaskan tentang menghindari konspirasi atau hoax terhadap COVID-19 lewat sosial media. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.